Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pronouns atau kata ganti. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda atau sesuatu yang dibendakan dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Penggunaan pronoun ini berfungsi agar tidak terjadi penggunaan kata yang monoton atau penggunaan kata yang itu-itu saja. Kata ganti dalam bahasa Inggris dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan fungsinya, yaitu terbagi menjadi 7 kelompok pronoun. Yang pertama, personal pronoun atau kata ganti orang. Yang kedua, possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Yang ketiga, reflexive pronoun atau kata ganti refleksif. Yang keempat, demonstrative pronoun atau kata ganti penunjuk. Yang kelima, indefinite pronoun atau kata ganti tak tentu. Yang keenam, interrogative pronoun atau kata ganti tanya. Yang ketujuh, relative pronoun atau kata ganti penghubung. Namun, pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang personal pronoun, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Kita masuk pada personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan orang. Kata ganti orang ini terbagi menjadi 3, di mana disesuaikan dengan subjek atau objek pembicara. Orang pertama atau first person, yaitu orang yang berbicara. Orang kedua atau second person, yaitu orang yang diajak bicara. Yang ketiga, orang ketiga atau third person, yaitu orang yang sedang dibicarakan oleh kedua orang tersebut. Dalam penggunaannya di sebuah kalimat, personal pronoun ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama nominative case dan yang kedua objective case. Nominative case dapat diartikan sebagai kasus subjektif di mana kata ganti berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Contohnya, saya disebut orang pertama tunggal. You, Anda disebut orang kedua tunggal. He, dia laki-laki disebut orang ketiga tunggal. She, dia perempuan disebut orang ketiga tunggal. It, dia atau benda disebut orang ketiga tunggal. We, kami disebut orang pertama jamak. You, kalian disebut orang kedua jamak. They, mereka disebut orang ketiga jamak. Nominative case biasanya terdapat sebelum infinitive ataupun auxiliary verb. Contoh, I am lawyer. Saya adalah seorang pengacara. Contoh yang kedua, he adores you. Dia dalam subjek laki-laki mengagumi kamu. Yang kedua, objective case. Objective case dapat diartikan sebagai kasus objektif, di mana kata ganti orang berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Misalnya, me, saya disebut orang pertama tunggal. You, Anda disebut orang kedua tunggal. Him, dia laki-laki disebut orang ketiga tunggal. Her, dia perempuan disebut orang ketiga tunggal. It, dia atau benda disebut orang ketiga tunggal. Us, kami disebut orang pertama jamak. You, kalian disebut orang kedua jamak. Them, mereka disebut orang ketiga jamak. Jika pada nominative case penggunaannya berada di sebelum infinitive ataupun auxiliary verb, maka untuk objective case penggunaannya berada setelah infinitive atau setelah kata depan. Contoh, my sister bring it. Saudara perempuan membawanya, atau saudaraku perempuan membawanya.
Contoh yang kedua, she's talking with me. Dia sedang berbicara padaku. Jadi, apabila kata gantinya sebagai subjek, maka menggunakan nominative case. Apabila kata gantinya sebagai objek, maka menggunakan objective case. Oke, sampai sini saya harap kalian bisa paham tentang apa itu personal pronoun. Selanjutnya kita akan masuk pada possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan yang asalnya dari personal pronoun. Ada banyak contoh-contoh kata ganti kepemilikan yang biasa digunakan. Misalnya, mine atau milikku, yours atau milikmu, his atau miliknya dalam bentuk objek laki-laki, hers atau miliknya dalam bentuk objek perempuan, its atau miliknya, ours atau milik kami, yours atau milik kalian, theirs atau milik mereka. Possessive pronoun ini berbeda dengan possessive adjective. Possessive adjective selalu diikuti dengan kata benda, sedangkan possessive pronoun tidak diikuti kata benda. Contoh, this is my car. Itu adalah contoh dari possessive adjective. Kalau this is mine atau ini milikku adalah possessive pronoun. Oke, pahami kembali ya apa yang kalian dengar tentang possessive pronoun. Sekarang kita masuk dalam reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan hal yang ditujukan pada diri sendiri. Contohnya adalah myself, or yourself, dan lain sebagainya. Lebih rincinya adalah myself atau saya sendiri, yourself atau kamu sendiri, himself atau dia sendiri, herself atau dia sendiri perempuan, itself dia sendiri benda, ourself kami sendiri. Reflexive pronoun ini setidaknya memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, untuk menyatakan sesuatu yang mengenai dirinya sendiri. Yang kedua, untuk membuat kata ganti menjadi lebih tegas. Dan yang ketiga, apabila didahului oleh kata by, maka reflexive pronoun mempunyai pengertian sendiri. Oke, sampai di sini saya harap kalian bisa memahami betul tentang apa itu personal pronoun, yang kedua possessive pronoun, dan yang ketiga reflexive pronoun. Karena hal ini sangat-sangat membantu kalian dalam melakukan sebuah percakapan dalam berbahasa Inggris. So, please enjoy this video and see you soon.